Usai diperiksa kemarin, Saudara, Firly bungkam dan menutup wajah dengan menggunakan tasnya saat masuk ke salah satu mobil yang membawanya keluar dari Mabes Polri. Firly diperiksa sebagai saksi bersama dengan 3 pegawai KPK lainnya. Pemeriksaan Firly Bahuri sebagai saksi ini berlangsung sekitar 3 jam lamanya. 15 pertanyaan diajukan penyidik kepada Firly Bahuri terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain meminta keterangan tambahan, penyidik juga menyita laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Firly Bahuri dari tahun 2019 hingga 2022. Penyidik akan melakukan konsolidasi, analisis, dan evaluasi sebelum melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka. Pemeriksaan terhadap 91 orang saksi, 91 orang saksi dan 8 orang ahli. Penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Perkembangan kasus dugaan suap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret nama Ketua KPK Firly Bahuri. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Niputu Trisnanda dari Gedung KPK Jakarta. Putu, jadi bagaimana dengan koordinasi antara KPK dan juga Polda terkait dengan kasus ini setelah kemarin kita sudah melihat Firly Bahuri sudah memenuhi panggilan pemeriksaan? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Tentu saja koordinasi ini terus dilakukan. Salah satu upaya real yang coba dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya adalah kegiatan pada hari ini, di mana sempat bersurat juga sebetulnya beberapa waktu yang lalu penyidik dari Polda Metro Jaya ini bersurat kepada KPK, Lembaga Anti Rasuah, rumah dari Firly Bahuri. Ini merupakan kalau kita tahu nama Firly ini merupakan ketua dari KPK, untuk kemudian melakukan supervisi supaya nanti ada komunikasi yang jelas, karena di satu sisi juga ada kasus korupsi yang melibatkan nama Syahrul Yassin Limpo, tetapi juga di sisi yang lain ada dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Jadi upaya yang kemudian dilakukan selain koordinasi, tentu saja ini berkaitan dengan supervisi, apakah kemudian dalam prosesnya nanti penyidikan ini bisa berlangsung dengan transparan, bukan hanya kepada KPK tetapi juga kepada publik. Hal lain yang coba dilakukan dengan agenda pada hari ini adalah, kita tahu bahwa Firly Bahuri dalam prosesnya menjadi Ketua KPK sebelumnya berasal dari Polri, sehingga yang diharapkan oleh Polda Metro Jaya adalah ketika ada supervisi dari KPK dalam hal ini juga bisa menghindari atau membentengi para penyidik dari Polri supaya tidak ada intervensi ataupun juga cawe-cawe dari pihak-pihak lain yang dekat misalnya atau memiliki kedekatan dengan Firly Bahuri. Rencananya pertemuan antara penyidik dari Polda Metro Jaya, kemudian juga perwakilan karena juga ada supervisi dari Barreskrim Polri, ini akan dilakukan hari ini kurang lebih pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat jika kita melihat undangan dari KPK. Lokasinya di Gedung Merah Putih KPK, dan juga ini sudah dikonfirmasi tadi malam oleh di Reskrim, maksud kami dari pihak Polda Metro Jaya sendiri, yakni oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus atau di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, bahwa nanti pihaknya dengan beberapa perwakilan dari penyidik Polda dan juga Barreskrim akan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai dengan saat ini memasuki pukul 8.43, memang kami tidak melihat apakah sudah ada perwakilan atau ajudan dari Ade Safri yang kemudian tiba di Gedung Merah Putih KPK. Jadi posisinya kami masih menanti, karena bukan hanya ke KPK saja tetapi juga ke Dewan Pengawas KPK. Polda Metro Jaya ini juga sempat bersurat harapannya secara pengawasan, kemudian juga meminta bagaimana kemudian tanggapan penilaian dari Dewas apakah ada pelanggaran etik dari sisi etik untuk Firly Bahuri. Ini juga
coba ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Adisti. Oke, jadi tindak lanjutnya setelah kemudian Ketua KPK Firly Bahuri ini memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya di Barreskrim Mabes Polri kemarin. Hari ini itu artinya penyidik Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim akan mendatangi gedung KPK untuk melakukan supervisi begitu ya. Nah, itu soal dari Polda dan juga KPK. Lalu bagaimana dengan internal KPK sendiri? Kita tahu Dewan Pengawas KPK rencananya kapan Dewan Pengawas KPK ini akan melaksanakan bisa dikatakan pemeriksaan kembali terhadap Firly Bahuri, Putu? Rencananya pemeriksaan dari Dewas KPK ini akan dilakukan pada 20 November 2023 atau pekan depan, di mana kalau kita lihat perjalanannya sendiri, nama Firly Bahuri ini memang tidak hanya bersinggungan dengan masalah pidana saja, tetapi juga secara etik di internal KPK ini juga prosesnya sedang berjalan, termasuk juga soal pemerasan, adanya dugaan pemerasan mantan-mantan, karena kalau dilihat bagaimana kemudian foto yang isinya ada Firly Bahuri, kemudian ada Syahrul Yassin Limpo di situ, sedang duduk bersama di satu ruangan yang kalau kita lihat situasinya ini seperti di gor bulu tangkis setelah di sela-sela istirahat olahraga begitu ya. Ada perbincangan yang sampai dengan saat ini tentu saja kita belum tahu pasti isi perbincangannya apa karena masih dalam materi penyidikan begitu yang dilakukan oleh para penyidik dari Polda Metro Jaya. Tetapi yang pasti pada tanggal 20 November 2023 ini undangan sudah kembali dikeluarkan oleh Dewas KPK setelah kemarin 2 kali sebelumnya Firly Bahuri ini tidak bisa hadir. Satu hal yang menarik juga Adisti dan juga saudara, ini yang berbeda dengan proses penyidikan, baik itu oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ataupun di KPK. Dewas tidak memiliki kewenangan untuk memanggil paksa. Jadi, kalau pada tanggal 20 November Firly tidak lagi datang memenuhi panggilan, ini tidak ada jemput paksa, tetapi nanti akan disurati kembali sampai Firly bisa datang dan melakukan klarifikasi. Adisti. Oke, baik. Tentu saja kita nantikan bagaimana jalannya supervisi yang akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri yang akan mendatangi gedung KPK Merah Putih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Terima kasih informasinya.